Ini khusus buat kalian semua yang sering merasakan emosional kalian tidak terkontrol dan akhirnya marah-marah tidak jelas. Kalian bisa simak video ini sampai selesai rekan-rekanku semua. Dan ini ada kaitannya juga dengan mata. Pada penderita asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder, panic attack, dan psikosomatis ya rekan-rekanku semua, emosi jadi gampang naik dan mata terasa buram. Itu sebenarnya saling berkaitan ya rekan-rekanku semua, emosional dan mata. Begitu ya rekan-rekanku semua. Jadi begini, saat asam lambung sering naik, tubuh terasa berada dalam kondisi tidak nyaman rekan-rekanku ya. Dada terasa panas, tenggorokan mengganjal, perut begah ya, napas terasa pendek. Kondisi ini bikin otak menangkap sinyal ya, bikin otak menangkap sinyal seolah-olah tubuh sedang dalam keadaan bahaya. Akhirnya sistem saraf jadi siaga terus. Kalau sudah begini, orang jadi gampang tegang, sensitif, dan cepat marah rekan-rekanku. Walaupun masalahnya sepele, ya, emosionalnya tidak terkontrol. Seperti itu, rekan-rekanku semua. Anxiety dan panic attack, ya, makin memperparah keadaan. Pikiran jadi penuh kekhawatiran, takut sakit bertambah, takut ada penyakit berat, takut mati mendadak. Pikiran yang muter terus ini bikin emosi gampang meledak rekan-rekanku. Bukan karena orangnya pemarah, tapi karena capek secara mental dan fisik, badan belum sembuh, pikiran juga belum tenang. Seperti itu rekan-rekanku semua, membuat kita capek, fisik dan mental kita capek karena berpikir pikiran kita ini bagaimana untuk ditenangkan ya, seperti itu. Soal mata yang terasa buram atau marah tidak jelas itu sering terjadi karena tegang berlebihan. Saat cemas, otot leher, bahu, dan sekitar kepala menegang. Aliran darah ke kepala dan mata jadi tidak stabil rekan-rekanku semua. Ditambah napas pendek atau terlalu cepat saat cemas, oksigen ke otak dan mata jadi tidak optimal. Akibatnya, penglihatan terasa kabur, berat, atau seperti berkabut. Ya, padahal mata secara medis normal rekan-rekanku semua. Mata kita normal, mata kita sehat. Ya, jadi jangan kalian bawa panik kalau sudah seperti itu rekan-rekanku semua. Psikosomatis juga berperan besar. Pikiran yang terus fokus ke tubuh bikin sensasi kecil terasa besar. Sedikit pusing, mata lelah, atau kepala berat langsung dianggap parah. Ini bikin emosi makin naik rekan-rekanku semua. Cemas makin kuat, lalu lambung makin sensitif. Jadilah lingkaran setan antara pikiran, emosi, dan lambung rekan-rekanku semua ya. Jadi kalian harus mengerti ini. Seperti itu rekan-rekanku semua. Dan intinya emosi mudah meledak dan mata terasa tidak jelas pada penderita GERD plus anxiety itu bukan tanda orangnya pemarah atau sakit berat rekan-rekanku semua. Ya, tapi tanda tubuh dan pikiran lagi kelelahan dan terlalu lama hidup dalam mode waspada. Seperti itu. Kalau lambung mulai tenang dan pikiran pelan-pelan dilatih lebih rileks, biasanya emosi ikut lebih stabil dan keluhan mata juga berkurang. Ya, jadi untuk masalah emosi dan mata ini memang sangat berkaitan rekan-rekanku semua. Kalian coba cermati waktu kita normal ya, waktu belum terdampak GERD plus anxiety ini rekan-rekanku semua, kalau pada saat emosional kita tidak terkontrol, kita marah-marah tidak jelas, mata kita juga ikut terdampak kan, mata kita kayak keram-keram seperti itu, atau mata kita kayak terasa kayak berkunang-kunang lah seperti itu, atau kayak ada kabut lah seperti itu. Pokoknya seperti itulah, emosional dan mata itu saling berkaitan rekan-rekanku semua. Jadi mungkin seperti itu ya rekan-rekanku semua. Semoga kalian dapat mengerti dan kalian bisa mengontrol kembali emosional kalian seperti itu ya. Intinya jalani proses ini, jalani proses dari setiap sensasi yang kalian rasakan saat ini selalu dengan ucapan syukur, dengan rasa syukur ya. Kalian harus banyak zikir, ya, doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing biar kalian bisa merasa lebih tenang juga rekan-rekanku semua. Intinya berproses untuk sembuh ya butuh waktu rekan-rekanku semua. Tidak ada yang singkat, tidak ada yang instan. Jadi kalian harus sabar. Seperti itu ya rekan-rekanku semua, dan
Kalau video saya ini bermanfaat buat kalian semua, tolong bantu di-share sebanyak-banyaknya rekan-rekanku semua, biar teman-teman kita di luar sana juga bisa mendengar edukasi dan motivasi seperti ini. Mereka juga bisa merasa tenang dan nyaman dan berproses untuk sembuh. Seperti itu rekan-rekanku semua ya. Dan jangan lupa di like, isi tanggapan kalian di dalam kolom komentar ya, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian mau tanyakan. Kalau bisa saya langsung jawab di dalam kolom komentar, saya akan langsung ketik. Tetapi kalau saya rasa itu panjang lebar harus dibahas, saya akan buatkan video buat kalian. Karena untuk menjelaskan penyakit ini, rekan-rekanku semua, tidak bisa dengan sesingkat-singkatnya ya. Harus dijelaskan secara detail rekan-rekanku semua agar si penderita bisa mengerti, memahami, menyadari seperti itu. Ya, mungkin seperti itu rekan-rekanku semua. Kita akan berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. See you next video dan salam sehat.